Mengaji bersama menebar kebaikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. نحن سنقرأ الدرس الخامس عشر تحت موضوع أكبر جراح في الإسلام. أكبر، نعم، أكبر جراح. أكبر بمعنى paling besar, ismu tafdil. Jarrah itu dari kata fa'al. Fa'al itu sighah mubalaghah, untuk melebih-lebihkan, ya. Fa'al. Seperti misalkan apa ya? Contohnya. Atau jarrah ini dari kata jaraha yajrahu. Jaraha yajrahu itu melukai. Jaraha, al-jarah itu luka. Nah, jadi kalau orang yang melukai jarrah, di sini jarrah orang yang betul-betul melukai, tapi sebetulnya bukan melukai ini, ya. Jarrah di sini sepertinya ahli bedah. Ahli bedah, operasi, jarrah. Gitu. Karena bedah itu kan melukai. Ya. Jarrah. Kenapa akbaru jarrah? Berarti apa namanya? Istilah kita paling besar luka. bukan paling besar luka. Jarrah itu kan orangnya, sang ahli bedah gitu. Akbaru jarrah. Apa ya, sulit saya terjemahkan. Ahli bedah paling fenomenal gitu. Hah? Ya, akbar. Hah? Misalkan akbaru tajir, pedagang paling, bukan paling besar, berarti ya paling apa tuh? Ya, terkemuka, paling sukses gitu. Ini juga akbaru jarrahin fil Islam. Wulida dari kata walada. Walada itu maklum, fi'il maklum. Maklum itu kan aktif, ada pasif dalam bahasa Indonesia kan. Kalau aktif itu memukul, kalau pasif itu dipukul. Ini kalau walada terlahir, walada yalidu, atau melahirkan. Tapi kalau wulida dilahirkan. Wulida khalaf. Kalau sudah ada wulida fi'il majhul, berarti kedepannya itu adalah naib fa'il. Siapa yang melahirkannya? Ya mungkin gak disebutkan ibunya, ya kan? Kalau mau disebutkan fa'ilnya, terus maf'ulnya harus disebutkan ibunya, ya. Terlalu panjang. Dan juga mungkin bukan itu yang dibutuhkan oleh kita, ya. Jadi langsung Khalaf bin Abbas dilahirkan gitu. Siapa yang melahirkannya? Ya seorang wanita. Nggak perlu diketahui siapa namanya. Sanata 324 hijriyah. Berapa? 324 24 124 hijriyah. Ya. Fi Madinati Zahra, di kota Zahra. Wa hiya ihdal mudunil qaribah. Dia adalah salah satu di antara kota-kota al-mudunil qaribah yang dekat fi Qurtubah. Apa Qurtubah? Cordoba. Di mana itu? Di Eropa, ya? Hah? Ya, Andalus itu di mana? Spanyol di mana? Eropa. Iya. Uruba kan? Nah, di Uruba. Uruba itu Eropa. Ya. Asimati biladil Andalus. Asimah ibu kota Andalus. Sekarang Andalusia apa? Spanyol, ya. Andalus itu adalah dulu pusat peradaban Islam, ya. Harus mungkin kita sendiri orang Islam tidak tahu bagaimana sejarah Islam, bagaimana di Andalus, ya.
Taib. Ya begitulah hilangnya kejayaan Islam karena kelalaian dari para pemeluknya itu sendiri. Wa urifa fit tarikh. Dia diketahui dalam sejarah. Fit tarikh itu sejarah, tarikh. Kalau tarikh biasa kita tarikh tanggal, tapi kalau dalam ya ini tarikh itu sejarah ya. Tarikh sejarah. Bilaqab Az-Zahrawi, dengan laqab Az-Zahrawi. Nah, jadi Khalaf bin Abbas itu dikenal urif itu dengan Az-Zahrawi. Wa qad allafa kutuban katsiratan fit tibb. Wa qad allafa yu'allifu itu menulis sama dengan kataba yaktubu. Allafa. Ya, muallif apa muallif? Penulis. Muallif itu isim fa'ilnya. Kalau muallaf ya Masuk Islam. masuk Islam. Ya, muallaf bisa bukunya yang ditulis. Ya kan? Tapi kenapa dipakai muallaf dipakai untuk orang yang baru masuk Islam? Ya, muallaf itu istilah bagi mereka yang Islam karena sebelumnya mereka itu ditaklif. Jadi allafa yu'allifu taklif. Taklif itu adalah mendekati takliful qulub, pendekatan hati. Ya, jadi istilahnya hati dia dan hati kita itu dirangkul, ditaklif ya, dikumpulkan. Wa allafa baina qulub dalam Al-Qur'an, ya kan? Allah menyatukan. Kenapa? Karena orang yang menulis itu adalah menyatukan kalimah dengan kalimah. Sudah pasti ada kaitannya, ada unsur maknanya, ada unsur makna yang menyatu dalam bahasa Arab itu dari kata muallaf ya. Orang yang masuk Islam dari allafa yu'allifu menulis. Kalau yang menulis itu allafa yu'allifu dia itu merangkai kata, kalau muallaf mah yang dirangkai hatinya. Sama-sama disatukan. Ya. Wa qad allafa kutuban katsiratan, dia telah menulis kitab-kitab yang sangat banyak fit tibb. Apa tibb? Dalam ilmu kedokteran ya. Lam yabqa minha illa kitabun wahid. Tidak ada yang tersisa dari kitab-kitab itu, cuma hanya satu buku saja. Sebetulnya Islam itu sudah kehilangan mungkin berjuta miliar buku-buku yang kalau ada hari ini mungkin ya menjadi rujukan dalam segala bidang. Yang mana di Baghdad pernah air sungai menjadi hitam. Kenapa? Ya karena ketika dibantai semuanya, karena untuk menghancurkan kaum muslimin ini adalah dengan menghancurkan buku-bukunya sehingga ke sungai kan buang sehingga sampai sungai menjadi tinta. Ya, hilang buku-buku itu. Ya kan? Ismuhu Kitabut Tasrif. Kitabnya adalah Kitabut Tasrif namanya. Ya, bukan kitab sorof. Ini kitab kedokteran at-tasrif. Ya, namanya Kitabut Tasrif. Wa bihadzal kitab shara Az-Zahrawi masyhuran. Wa bihadzal kitab, dengan kitab ini shara maka menjadilah Az-Zahrawi menjadi masyhuran, terkenal. Wastahaqqa laqab akbari jarrahin fil Islam, dan dia berhak untuk mendapatkan laqab ya jadi ahli bedah ternama ya di dalam Islam. Wa qad tahaddatsa Az-Zahrawi fi hadzal kitab. Wa qad tahaddatsa Zahrawi telah berbicara fi hadzal kitab, di dalam kitab ini, an katsirin minal ara, yaitu banyak sekali dari pendapat-pendapat beliau fi ilmi tibb, dalam ilmu kedokteran. Wa minha ra'yuhu fi ikhrajil hasad. Apa ini? Iya, pendapatnya adalah dalam mengeluarkan apa al-hasad. Hasad itu kerikil ya. Gak tahu ini batu gimana ini. Ikhrajil hasad, batu ginjal atau apa mungkin. Bisa jadi ya. Ini telah dibicarakan oleh ulama-ulama Islam dulu ya. Wa qad qama Az-Zahrawi bi isti'sali al-lawzatain. Enggak paham juga ya isti'salul lawzatain. Ya, bahkan Az-Zahrawi melakukan ya qama, jadi melakukan praktek di sini. Apa tuh prakteknya? Bentar.
Hah? Pemusnahan apa? Oh ya, operasi amandel. Ya, jadi Az-Zahrawi pernah melakukan operasi, bukan melakukan. Ya, beliau Ya, melakukan operasi amandel. Waqad qama Az-Zahrawi bi isti'sal lawzatain wa sana al-milqat alladhi yukhrijul janin. Apa milqat? Iya, penjepit. Kalau sekarang itu pakai ini. Apa namanya? Sedot itu? Vakum ya? Ya, vakum. Nah, ini jadi yang seperti itu ya mungkin sekarang berubah metodenya. Tetapi ilmunya bahwa janin bisa dikeluarkan itu sudah ada dulu. Oleh Az-Zahrawi bahwasanya janin kan mungkin kalau tidak ada itu apakah mungkin anak bisa disedot, bisa diambil gitu, nggak keluar sendiri. Nah, ini Zahrawi telah melakukannya. Al-milqat alladhi yukhrijul janin wa huwa awwalu man ista'mala al-khayt alladhi yu'khadhu min musranil ghanam lil amaliyatil jirahiyah. Dialah orang yang pertama kali menggunakan benang alladhi yu'khadhu min musranil ghanam. Ya. Musranil ghanam, apa musranil ghanam ini? Ya, usus domba. Ya, gak ada benang, digunakan usus domba ya. Alladhi yu'khad min musranil ghanam lil amaliyatil jirahiyah. Jadi untuk operasi. Jadi operasi itu namanya al-amaliyat. Amal itu aktivitas al-jirahiyah. Jirahiyah itu kan pelukaan ya. Jadi al-amalul al-jirahi itu adalah operasi, itu bahasa kitanya. Ya, operasi. Jadi dulu mungkin belum ada benang, perusahaan benang seperti itu, sehingga operasi itu diikatnya oleh usus domba. Ya, seperti itu. Taib ya. Iya, kan operasi harus ditutup lagi pakai benang. Kalau nggak ada benang pakai apa? Anak nggak tahu, tapi dulu juga udah ada kalau khaytnya benang ya di zaman Rasulullah juga kan. Ya, taib. Ya, tapi ini nggak tahu untuk apa nih, musranil ghanam. Man ista'mal al-khayt alladhi yu'khadhu min musranil ghanam. Ya, untuk mungkin bukan untuk mengaputnya, tapi cara-cara yang digunakan dalam proses operasi. Wa kitabut tasrif minal kutubil lati, dan kitab tasrif ini adalah di antara kitab-kitab allati yang darasahal atibbaul urubiyun, yang dipelajari oleh dokter-dokter di mana? Dokter-dokter Eropa. Wa sa'adathum ala an yataqaddamu fit tibbi wal jirahah, dan inilah yang membantu mereka bagaimana mereka bisa yataqaddam. Apa yataqaddam itu? Maju. Mereka maju ya, an yataqaddamu fit tibbi wal jirahah, dalam ilmu kedokteran dan operasi ya. Di Eropa misalkan terkenal dengan kedokteran dan ininya ya. Kitab yang digunakan dulu mereka bersumber dari ini ya, Az-Zahrawi. Dan seorang muslim ya. Jadi referensi ilmu kedokteran mereka. Taib, as'ilatul isti'ab. Ma makna jarrah? Ma makna jarrah? Jarrah, orangnya jarrah itu. Ya. Gimana? Taib. Hah? Kenapa? Ya, jadi kalau katakan siapa, apa yang maksud dengan ahli bedah itu ya? Alladzi qama bil amaliyatil jirahiyah, gitu saja ya. Yang melakukan praktek operasi. Aina wulida Az-Zahrawi? Aina wulida Az-Zahrawi fi Madinati Az-Zahra. Taib. Kam kitaban allafa Az-Zahrawi? Kam kitaban? Ada berapa kitab yang ditulis oleh Az-Zahrawi? Ya, allafa Az-Zahrawi kutuban katsiratan. Wa kam kitaban baqiya minha? Baqiya minha kitabun wahidun. Ya, baqiya minha kitabun wahidun. Ma atharu Az-Zahrawi fi taqaddumi tibbi wal jirahati fi Eropa? Apa pengaruh atau asar ya? Asar pengaruh
Az-Zahrawi fi taqaddumi tibbi wal jarahati fi Uruba, di Eropa apa asarnya? Asarnya apa? Apa yo? Ayo ke bahasa Indonesia dulu. Apa pengaruh Zahrawi dalam majunya ilmu kedokteran dan operasi di Eropa? Ya apa asarnya? Asarnya adalah kitabnya. Kitab apa itu? Kitabut Tasrif. Nah, ya, karena Az-Zahrawi athara gitu kan. Athara fi taqaddumi tibbi wal jarahati fi Uruba bi kitabihi At-Tasrif, dengan kitabnya yaitu At-Tasrif. An-nakirah wal ma'rifah. Kita belajar isim nakirah dan isim ma'rifah. Al-jumlah al-ism naw'uhu as-sabab naw'ul ma'rifah. Antum perhatikan di naw'ul ma'rifahnya nanti ya. Sini ada dua jumlah. Wulida Khalaf Ibnu Abbas, satu jumlah. Wulida Khalaf Ibnu Abbasin fi Madinati Zahra. Di sini ada kata Khalaf isim. Ada kata juga Az-Zahra. Jenisnya dua-duanya ma'rifat. Kenapa sebabnya apa? Kenapa isim tersebut disebut isim ma'rifah? Karena ismun khasun bi syakhsin. Ismun khasun, nama yang khusus untuk seseorang. Jadi Khalaf ini sudah menjadi nama. Kan nama yang punya nama Khalaf itu banyak. Pasti ada yang nanya begitu. Terus sisi ma'rifahnya gimana tertentunya? Ya, maka kalau kita sudah membicarakan satu nama, pasti orang yang berbicara dengan orang yang mendengar pembicaraan tersebut, kalau menggibah orangnya sudah pasti. Ya, ngerti nggak? Orangnya sudah tertentu maksudnya. Nggak mungkin menggibah namanya, misalkan apa? Si fulan ya. Antum makanya si fulan, si fulan tetap aja gibah kalau orangnya itu udah tahu mah ya, si fulan tetap aja udah gibah sama. Ya, mesti antum menjadikan umum juga. Misalkan Zaid, si Zaid saya tadi gini gitu. Oh iya ngobrol gitu. Udah lama ngobrol teh. Antum teh Zaid yang mana? Masih gak mungkin ya. Masa ada Zaid, pasti yang ngobrol dan yang diajak ngobrol tahu tuh. Zaid yang mana di antara beribu Zaid itu, yang digibah itu Zaid itu tahu gitu. Karena kalau kita ngomongin satu nama seperti ini Khalaf Zahra, ya Khalaf bin Abbas Az-Zahra ini, ahli ini, bukan Khalaf yang mana, bukan Khalaf orang Cilembu, bukan misalkan gitu. Jadi dia pasti ma'rifah. Ya. Paham? Ya tertentu orang tertentu. Beda kalau misalkan nakirah. Apa nakirah? Ya babun, sebuah pintu. Mana sebuah pintu? Bisa pintu mana saja. Bisa pintu rumah siapa saja. Bisa pintu apa saja. Babun sebuah pintu. Gitu ya. Baik. Apa fungsinya? Ya nanti belajar gini kan nanti juga ada dalam bab fikih, dalam bab ini ada mutlak, ada muqayyad, ada khas, ada am, itu belajar usul fikih itu. Gitu kan? Dalam Al-Qur'an fatahriru raqabatin mu'minah. Fatahriru raqabah. Biasanya itu dalam dalam apa? Denda. Apa denda? Apa tuh? Kafarah kan banyak itu. Fatahriru raqabah. Bebaskanlah seorang budak mukminah. Kalau banyak budaknya, berarti yang mana saja, umum. Yang mana saja. Mau yang hitam, mau yang putih, mau yang mana aja. Satu tapi. Ya kan gitu. Nah, ini kalau
kenapa kita tahu nakirah ma'rifah, fungsinya di nahwu dulu. Kita tuh nanti akan belajar fikih, usul fikih, kita tuh tahu nanti fungsi nakirah ma'rifah itu apa. Ya. Baik. Gitu. Bedanya antara umum, antara yang sudah khusus gitu. Itu ada. Nah, nama orang itu dia ma'rifah. Nama orang dia ma'rifah. Ya. Misalkan dalam Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an wa qala Musa, Musa mana? Anak antum Musa, anak antum. Bukan kan? Nabi Musa kan maksudnya? Iya. Muhammad ya, dalam Quran Muhammad mana? Nama Muhammad itu banyak. Muhammad, ya Nabi kita Muhammad. Makanya ma'rifah kalau nama orang itu pasti gitu. Ya kan? Az-Zahra ismun khasun bi balad. Sedangkan Az-Zahra ma'rifah ada alif lamnya juga di sana. Walaupun juga nama kota itu memang alif lam itu enggak ngefek. Seperti Riyadh. Apa Riyadh ada alif lam? Ada ya Riyadh. Ya. Makkah atau Al-Makkah. Ya, Makkah ya. Nama-nama kota itu enggak semuanya ada alif lamnya. Ya sudah begitu, enggak usah pakai alif lam. Karena ketika kita mengatakan suatu kota, atau kota itu sudah tertentu. Jakarta enggak ada alif lamnya kan ya? Di Jakarta. Apakah ada di antara antum Jakarta mana Ustaz? Ya kan? Mungkin. Jakarta di Mekah gitu. Gak ada Jakarta di Mekah. Jakarta apa di sini? Orang taunya Jakarta gitu. Ya. Jadi sudah tertentu. Nah, jenis ma'rifah dua-duanya adalah alam. Nama alam itu. Alam. Alam itu nama. Alam. Kalau pakai hamzah alam itu rasa sakit, alam. Alamun. Kalau pakai hamzah. Jangan salah, alam pakai ain. Alam itu nama. Ya. Ilmun, ilmu. Ya, antum kalau gak ada harokatnya, antum nanti gimana bacanya? Mau alamun atau mau ilmun? Lihat nanti sesuai dengan konteksnya nanti gimana, ya? Gitu. Ya. Bihadzal kitab sara az-Zahrawi masyhura. Ada isim lagi di sini. Hadza al-kitab. Dua-duanya ma'rifah. Hadza isim isyarah ya, ma'rifah. Al-kitab juga ma'rifah. Hadza kenapa ma'rifah? Sebabnya ismun yushiru ila muayyan, karena menunjukkan isim yang menunjukkan kepada suatu tertentu. Kalau saya begini, hadzal ma, ya, hadza qarura, botol ini, botol yang mana? Botol yang mana? Ya ini hadza, makanya ma'rifah pasti tertentu kalau ada hadza. Ya, ya, botol Anda mau nyebutin botol ini, antum mah mikirnya ke botol yang ada di rumah. Nah, itu nggak benar ya. Ismu isyarah, jadi isim isyarah itu ma'rifah, makanya karena ma'rifah dia bisa jadi mubtada, benar nggak? Hadza kitabun, hadza kitabun, karena ma'rifah dia, sehingga bisa dikasih khabar. Ma'rifah. Nah, antum kenapa bisa dikasih khobar? Antum kalau bicara, antum ngasih khobar sesuatu, kira-kira sesuatu yang dikasih khobar itu yang sudah diketahui atau belum diketahui? Ya antum misalkan, si Muhammad dia tadi kecelakaan. Antum nggak punya namanya orang Muhammad, antum nggak ada teman namanya Muhammad, ya kan? Dan apa Muhammad di mana gitu? Antum sini apa? Jadi Muhammad kecelakaan. Muhammad sama duka. Kalau kita ngasih khobar sesuatu tuh harus yang ma'rifah. Ya enggak? Percuma kalau antum nggak tahu itu apa. Ya. Baik.
Jadi isim isyarah itu dia ma'rifah. Kemudian al-kitab, ada alif lam ma'rifah. Bihadzal kitab, kitab apa maksudnya bihadzal kitab? Kitab apa? Kitab tasrif. Sudah tertentu kitab itu maksudnya. Ya. Ya, ismun yadullu ala muayyan nau'ul ma'rifah muhalla bi al. Muhalla itu di apa muhalla? Hulli itu adalah perhiasan ya, dihiasi dengan alif lam. Maksudnya dihiasi dengan alif lam. Ya, muhalla bi al. Ini istilahnya memang begitu. Muhalla bi al. Dihiasi dengan alif lam. Ya. Dibarengi apa tuh ya? Kalau makrun misalkan dibarengi dengan tapi tidak, memang istilahnya biasanya muhalla, dihiasi dengan alif lam. Huwa awwalu man istamala al-khayt alladhi yu'khadhu min musranil ghanam. Dialah yang pertama kali menggunakan benang yang diambil dari usus kambing. Alladhi ini isim mausul. Dia ma'rifah dia. Makanya alladhi itu bisa jadi mubtada. Ya. Ismun mausulun yuwaddihu syai'an muayyanan. Isim mausul ini akan menjelaskan sesuatu tertentu. Isim mausul itu alladzi. Alladzi apa? Alladzi titik-titik. Nah, itu ada silah mausulahnya. Ya kan? Baik. Nah. Ya enggak? Contoh. Yang tidur tadi di masjid adalah ada yang ya. Alladzi nama fil masjid Ali. Jadi alladzi ini akan menjelaskan siapa? Menjelaskan Ali. Ali itu pasti kan muayyan kan? Sudah tertentu kan? Iya, makanya yang menjelaskan itu dia juga akan menjadi ma'rifah. Meskipun nakirah. Makanya alladzi itu jadi ma'rifah karena bahkan di khobar itu kan nakirah ya. Muhammadun jamilun. Jamilun kan indah. Indah itu bisa apa saja. Tapi yang indah di sini siapa? Ya Muhammad, karena dia sudah menjadi khobarnya Muhammad, menjelaskan sesuatu yang tertentu, ya jadi tertentu juga. Benar enggak? Ya, Muhammad jamil. Jamil itu kan jamilun, indah itu bisa apa saja indah, siapa saja dan apa saja. Tapi ketika dia di awal dengan kata Muhammad ma'rifah, khobar meskipun nakirah itu jadi tertentu. Yang indah itu siapa? Muhammad. Jadi indah itu milik Muhammad saat itu. Jadi muayyan, jadi tertentu, bukan milik siapa saja, tapi milik Muhammad. Ya, jadi sesuatu yang nakirah ke ma'rifah pun juga menjadi khobar atau memperjelas ma'rifah itu akan ngikut jadi ma'rifah dia. Makanya saya sampaikan mudhof ilaih itu tidak perlu alif lam. Ya? Betul tidak? Babul masjidi. Pintu masjid itu. Pintunya kan nakirah ya. Kalau dari segi kalimatnya kan nggak ada alif lamnya ya. Tapi al-masjidnya kan ma'rifah ya. Masjid itu. Berarti pintu masjid mana? Ya masjid itu. Bukan masjid yang lainnya. Meskipun dia nakirah nggak ada alif lam karena dia sudah nyambung, sudah diidhofahkan disandarkan kepada yang ma'rifah, berarti dia tertentu. Tertentu dia, menjadi tertentu, menjadi milik tersebut gitu. Musranil ghanam ma'rifah. Nah, ini yang barusan kita bicarakan. Musran itu usus. Usus apa saja? Usus sapi, usus kambing, kelinci, ayam, usus, musran. Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Li'annahu mudhafun ila ma'rifah. Karena disandarkan kepada ma'rifah. Kalau kita katakan musranul ghanam, jadi musran itu tidak umum lagi. Kenapa tidak umum? Nah, sudah ada kata al-ghanam, usus kambing, bukan usus ayam sekarang. Sudah tertentu musrannya. Ya, naunya apa? Mudhafun ila ma'rifah. Jadi sesuatu yang ma'rifah itu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 alam, 2 isim isyarah, 3 muhalla bi'al, 4 dhamir, 5 isi mausul, yang ke-6 mudhafun ila ma'rifah. Nah, itu bisa jadi ma'rifah tuh. Ini sebab-sebabnya atau jenis-jenisnya.
Kapan kita menemukan nama, dia ma'rifah. Isim isyarah ma'rifah. Ada alif lamnya ma'rifah. Dhamir huwa huma hum hiya humma itu ma'rifah. Isim mausul alladzi allati alladani alladaini itu semuanya ma'rifah. Dan mudhafun ila ma'rifah itu dia ma'rifah. Tapi mudhafun ila ma'rifah itu enggak hanya mudhaf. Khabar juga kan dia nakirah, betul enggak? Tetapi khabar ini kan menjadi khabarnya mubtada. Mubtada kan ma'rifah. Jadi disandarkan ke mubtada, jadi khabarnya mubtada, makanya ya dihukumi jadi ma'rifah juga. Maksudnya dihukumi jadi ma'rifah itu artinya khabar ini pun jadi tertentu. Memang kalau dikatakan Muhammadun talibun talib apa? Nakirah, ya nakirah, memang nakirah. Tetapi kenapa sah-sah saja kita berbicara hal ini? Ya karena dia sudah menjadi miliknya Muhammad, menjadi ya udah jadi ma'rifah gitu. Jadi berbicaranya tidak umum lagi, menjadi ma'rifah secara keseluruhan. Baik. Ya. Al-bahthu fil jumlatil ula nulahidhu. Kita perhatikan annal isma, bahwasanya isim khalaf ismun khasun bi syakhsin adalah nama yang khusus untuk seseorang muayyanin tertentu, wa bihadza maka untuk ini huwa dia adalah ma'rifatun ma'rifah. Naqulu anhu innahu alam, kita katakan tentangnya innahu bahwasanya khalaf itu adalah alamun, nama. Wa kadzalika ismu, begitu juga isim az-zahra ismun khasun bi baladin dengan kota muayyanin fa huwa ma'rifatun wa huwa alamun. Fahim tak? Fahimtum? Ya. Oh, dibaca semuanya. Wa fil jumlati tsaniyah. Yuk. Wa fil jumlati tsaniyah hadza ismun yushiru ila kitabin muayyan wa huwa ma'rifatun wa huwa ismun isyaratin kama anna al-kitab al-maqsudu bihi kitabun muayyan wa huwa ma'rifatun wa huwa muhalla biha. Jadi sama, kitab itu kitab kan banyak, tapi di sini udah pakai alif lam. Dan di sini pakai alif lam di sini menunjukkan kepada kitab tertentu. Kitab apa tadi? Kitab tasrif yang sedang dibicarakan. Hadzal kitab ini kan gitu. Ya, berarti sudah tertentu wa huwa muhalla bi'al. Terus yaitu dhamir kembali kepada orang tertentu. Wa huwa fil jumlati tsalitsah jadi alladzi itu adalah isim mausul yang menjelaskan syai'an sesuatu muayyan yang tertentu. Apa itu? Wa huwal khayt. Ya, benang, khayt. Terus bahwa ismun mausulun wa kadzalika udhifa
ilal ghanam sara wa kadzalika, dan begitu juga musron, kan ini nakirah musron itu enggak ada alif lamnya. Hinama, ketika udhifa disandarkan, adhafa yudhifu, udhifa, adhafa udhifa, adhafa udhifa, adhafa itu menyandarkan, udhifa disandarkan si majhulnya. Ya, memang cara-caranya banyak, cara memfasifkan itu begitu. Fa'ala jadi fu'ila. Ya, kebanyakannya gitu. Fa'ala jadi apa nih? Adhafa, ya. Adhafa. Jadi udhifa. Ya. Caranya begitu. Harus kebiasaan sih, ya. Ya kalau mau ini, mau tahu, belajar sorof. Lengkap di sorof. Perubahan itu, kata itu di sorof. Ya, disandarkan kepada al-ghanam, sara maka menjadi. Sara ma'rifatan, maka dia menjadi ma'rifah. Sara itu menjadi, sara yasiru. Tapi nggak bisa juga antum gini ya, misalkan nggak apa-apa sedikit-sedikit, yang penting jadi. La ba'sa qalil-qalil al-muhim sara. Nggak bisa kayak gitu. Bahasa gontor ya. Al-muhim sara, enggak ada. Itu mah bahasa di Indonesia, bahasa Indonesia di bahasa Arab kan ya. Nah, gontor tuh kayak gitu. Fi'il sara, tapi soroknya itu fi'il temennya kana. Temennya kana, fi'il ada fi'il dia, tapi kana juga kan fi'il, tapi kan khusus dia. Kana itu merubah mubtada dan khabar. Muhammadun jamilun, kana Muhammadun jamilan. Gitu cara kerjanya. Sara Muhammadun jamilan misalkan. Apa bedanya kana? Kalau kana memang dari dulu, kana Muhammadun jamilan, memang udah ganteng dari dulu. Kalau sara Muhammadun jamilan berarti sebelumnya jelek. Bisa operasi mungkin ya. Itu sama, kan sara itu temennya kana. Makanya di sini sara ma'rifatan. Apa yang sara? Ya sara musranu ma'rifatan. Ya kan? Maka musran itu menjadi ma'rifah. Cuman di sini kan isim soroknya itu bukan isim kana. Kalau sorok berarti isim sorok. Isim sorok, khabar sorok. Isim soroknya huwa, nggak disebutkan karena sudah di belakang, nggak perlu diulang-ulang. Wa huwa mudhafun ila ma'rifah. Ya, musran itu diidhafahkan, disandar kepada ma'rifah, yaitu al-ghanam, maka dia juga jadi ma'rifah. Terus wa fil jumlatir rabi'ah, baca. Wa fil jumlatir rabi'ah Nah, kalau kutuban menunjukkan kepada benda sesuatu laisa muayyanan, tidak tertentu, fahuwa nakira. Makanya pakai tanwin. Kutuban itu buku-buku. Buku-buku mana? Ya nggak tahu buku-buku yang mana. Buku-buku. Ya. Tapi kalau pakai alif lam, misalkan hadzal kutub, buku-buku ini, buku-buku yang mana ya? Buku-buku yang ini udah tertentu berarti. Tapi kalau cuma menyebutkan kutub ya, misalkan qara'tu kutuban katsiratan, aku membaca buku-buku yang sangat banyak. Buku-buku yang mana? Ya nggak tahu. Buku-buku yang mana? Nggak kelihatan, nggak tertentu gitu. Nggak terbatas. Al-qaidah, kaidahnya. Al-ismu kismani. Isim itu ada dua, ma'rifatun wa nakiratun. Al-ma'rifatu, ma'rifah itu apa? Ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Wa minal ma'arif. Nah, ma'arif ini jama dari ma'rifah. Ma'rifah itu ma'arif. Ma'arif. Ya. Ma'arif. Sering dengar kan ma'arif. Ada SMP ma'arif tuh. Itu jamak dari ma'rifah. Ma'arif. Knowledge.
pengetahuan. Ma'rifah itu pengetahuan. Kalau di bahasa ini jadi ma'rifah itu pengetahuan. Tapi kalau di nahwu ma'rifah itu isim yang sudah diketahui, tertentu istilahnya. Wa minal ma'arif, di antara isim-isim ma'rifah tersebut al-alam. Mislu Khalafun, Utsmanu, Az-Zahra, itu nama-nama orang atau nama-nama kota. Ismul lisyarati mislu hadha, hadhihi. Al-muhalla bi al mislu al-kitabu, ar-rajulu. Kalau rajulun seorang laki-laki, kalau ar-rajulu laki-laki itu, laki-laki ini. Meskipun namanya tidak tahu tapi laki-lakinya tertentu. Kalau ar-rajulu pasti ini atau itu. Ad-dhamir mithlu huwa, nahnu. Dhamir itu kata ganti itu huwa, dia. Siapa dia? Pasti sudah tertentu dia. Nahnu, kita, anak, saya. Ya. Tertentu. Al-mudhafu ila ma'rifah, yang disandarkan pada ma'rifah, contoh Musranul Ghanam, Biladul Andalus. An-nakirah ismun yadullu ala syai'in laisa muayyanan. Laisa itu juga sama temannya kana. Jadi kita ada kana, laisa, sara, itu teman-temannya itu. Di mana dia akan merofakkan mubtada, menasabkan khabarnya. Ya. Apa? Isim laisanya mana? Laisa, tadinya laisa ismun muayyanan, atau ala syai'in laisa syai'u muayyanan. Syai'nya itu. Cuma syai'nya kan sudah disebutkan. Isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak tertentu. Apa yang tidak tertentu itu? Ya sesuatu kan? Benar enggak? Tapi sesuatunya sudah menjadi dhamir, huwa, enggak disebutkan. Enggak perlu diulang. Kalau mau diulang, ismun yadullu ala syai'in laisa syai'u muayyanan. Nah, gitu kalau mau diulang. Tapi antum boros. Karena udah tahu. Ya kan? Benar enggak? Isim yang menunjukkan kepada sesuatu, sesuatu itu tidak tertentu. Nah, gitu. Ya. Mislu kutubun, atibba'u, rajulun, madinatun. Ya. Makanya Madinah itu pakai apa? Al-Madinah. Pakai alif lam kan? Kota Madinah itu. Ya, karena sudah tertentu. Kalau kita katakan ya Al-Madinah. Apa Al-Madinah itu? Ya, kota Nabi. Tapi kalau kita katakan Madinah, ya, kalau dalam bahasa Indonesia nakirah ya. Ya. Nah, nakirah bahasa Indonesia enggak pakai alif lam, Madinah, tapi itu sudah jadi nama yang sudah diketahui. Madinah itu ya Madinah, kota Nabi. Ya. Baik. Itu ya. Khalas. Munadanya nggak dibahas. Mana? Yang di sini. Mana muna? Ada? Yang kalau di munada maksud. Hah? Yang marifah Munada? maksud, munada maksud. Ada di sana? Ya mungkin nggak disebut di sini. Munada Maksud. maksud. Contohnya? Ustadu ya rajul. Iya. Jadi dia bisa jadi ma'rifah kalau sudah dipanggil. Ustad itu kan nakirah ya. Tapi kalau dipanggil Ustad, ya Ustad. Apa sengaliuk? Dah lain kau Ustad mana? Ini Ustad tertentu kan. Kalau Ustad kan, ya rajul. Mana? Ya orang yang pasti kalau sudah dipanggil ada, ya rajul. Meskipun dia nakirah ya. Iya. Gitu. Karena sudah dipanggil ada kata ya-nya. Dia jadi ma'rifah dia. Taib ya, itu saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.